Oke sobat-sobatku semua, selamat berjumpa lagi dengan channel Dapur Dole yang membuat tutorial tentang bangunan, tapi bangunannya ada di perkampungan, bukan di tempat-tempat elit atau di perkotaan yang besar. Ini sobat ya, Dapur Dole mempunyai pengalaman yang sangat berharga dalam bekerja Dapur Dole. Ini kamar mandi yang dari awal sudah Dapur Dole review cara tutorialnya, dari kloset duduknya seperti ini, bagaimana dari pembuatan bak mandinya, pembuatan bak dari cor sampai pemasangan pintu kamar mandinya pun sudah jadi, sudah terpasangkan. Ini belum dipasang kuncinya aja sobat, kuncinya belum dipasang, terus ada sisa keramik belum dipasang juga karena sudah kesorean. Oke, nah ini Dapur Dole akan menjelaskan tentang bagaimana waktu itu kenapa kamar mandi bentuknya seperti ini. Kamar mandinya luas 2 meter persegi sobat, 2 meter kali 2 meter, tapi keadaannya tidak persegi karena tanahnya miring, dari awalnya tanahnya miring. Nah maaf, ini untuk klosetnya, kenapa dulu kan dipendam, ditanam seperti ini tingginya. Oke sobat, sekarang Dapur Dole akan menjelaskan semua alasan-alasan semua ini. Oke sobat ya, karena Dapur Dole pernah buat tutorial itu akan menjelaskan kenapa kamar mandi seperti ini bentuknya. Oke, ini pengalaman yang berharga sekali buat Dapur Dole, karena Dapur Dole baru kali ini membuat bak dan kloset seperti ini sobat ya. Maaf, ini klosetnya, itu kloset Toto yang ditutorialkan terus ditanam setinggi ini, jadinya ada pasang keramiknya lagi, jadi sekitar 45 cm sobat ya, 45 cm tinggi ke atas sobat. Gunanya apa sobat? Ini kamar mandi ini rupanya kalau Dapur Dole yang menilai, ini khususnya buat umat Islam. Maaf, ini buat umat Islam, buat orang yang beribadah sebagaimana umat Islam, untuk menjaga, untuk mengantisipasi, untuk mutawariknya, menjaga dari najis, dari air kencing, dari kotoran-kotoran yang yang berada di dalam kamar mandi. Oke sobat, kenapa dibuat seperti ini? Karena maaf sekali, ketika kita BAB, nah kalau setinggi ini, maaf, begitu zat asam itu turun jatuh, dia tidak nyiprat sobat. Nah istilahnya tidak bahasa di sininya tidak kembali nyiprat, itulah bahasanya nyiprat itu ya. Karena kalau tinggi dia akan aman. Terus kita buang air kecilnya juga tinggi, karena tidak mengenai badan kita atau lutut kita atau anggota tubuh kita, karena dia tinggi. Jadi kalau kita terburu-buru tidak melepas celana, tidak melepas celana, kita bisa buang air kecil di sini tinggi, tidak kecipratan dengan kotoran atau najis dari kita sendiri yang terbuang dari tubuh kita sendiri. Oke, nah itulah penjelasan di klosetnya kenapa tinggi seperti tadi sobat ya, agar ketika kotoran jatuh tidak nyiprat ke kita. Terus kita buang bebersihnya juga kita sangat aman untuk menjaga kesucian kita dalam beribadah. Oke, terus baknya dibuat sedemikian mungkin besarnya, menurut bapak tuan rumahnya. Nah, kita membuat bak kamar mandi itu harus berukuran 1 kola. Nah nggak tahu, Dapur Dole juga nggak tahu 1 kola itu apa, karena Dapur Dole hanya bekerja dan bertanya tentang kenapa kok bisa besar ini kamar mandinya. Oke, katanya beliau ini harus berisikan air 1 kola. Nah 1 kola itu berisikan kurang lebih 200
200 liter sampai 250 liter kurang lebih gitu sobat ya. Jadi kamar mandi harus berisikan air 1 kola, kira-kira 1 kola itu 250 liter. Nah ini sudah kamar mandi bak mandi ini udah berisi, udah diperkirakan sudah sobat, karena kalau 2 drum itu sudah masuk, ini lebih bisa jadi, makanya kurang lebih 250 liter, sedangkan 1 kola hanya 250 liter. Nah oke, 1 kola. Terus ini untuk pembuangannya, ini maaf sobat ya, belum dibersihin sama dapur oleh karena masih udah kesorean tadi, itu nanti disekrap bersih supaya rapi. Ini dikasih siring sobat. Nah dari pembuangan dari kita mandi, dari lantai ini, lantainya dari sana miring habis sekitar 7 cm. Nah jadi ketika kita mandi, gejebur, airnya mengalir deras masuk ke siring ini sobat. Nah ini dibuat siring ini atas permintaan bapak tuan rumahnya. Nah, kenapa dibuat siring sobat? Karena ketika kita mandi, air itu akan menggenang kalau nggak ada siringnya. Kalau kemiringannya kurang akan menggenang. Nah kalau kita punya anak kecil masuk kamar mandi, dia buang air kecil semaunya sendiri, nyiprat ke sana ke sini nah tapi kalau ada siringnya, begitu disiram, cipratan itu masuk ke siring semua. Nah dia tidak kembali lagi ke lantai ke sini. Tapi kalau tidak ada siringnya, sudah lari ke sini, kalau miringnya kurang drastis miringnya, air kencing yang tadi kita siram dengan air 1 gayung kembali lagi ke sini. Nah, karena tidak miring, terlalu genang. Makanya dibuat miringnya ini ukuran 2 meter, miringnya 7 cm ya Pak. Nah, di sini 7, di sana 0. Jadi 7 cm. Jadi begitu mandi jebur, airnya deras lari ke sana, ke dalam siring ini sobat ya. Oke, nah itu penjelasannya. Terus sobat ya, untuk kenapa kamar mandi harus dibuat sebesar ini, untuk mengantisipasi supaya nih sobat ya, maaf, jadi kenapa sobat kamar mandi harus dibuat lebar 2 meter kali 2 meter. Nah ini contohnya sobat ya, ketika kita mandi kita pakai handuk, nah dia tidak menyenggol dinding, karena luas. Nah untuk menurut bos ini, untuk mutawariknya dalam beribadah agar terhindar dari najis, kita sesuci. Nah kita kalau sholat, kalau kain kita najis, tubuh kita najis, sholatnya tidak sah. Nah itu kata Pak Kiai ini sobat. Nah ketika setelah kita berhanduk, tidak menyenggol kanan kiri, kita berpakai kain sarung sobat. Misalnya contohkan kain sarung dipakai. Nah, karena kamar mandi luas, kita bebas dengan luasa sobat memakai kain sarung. Nah, memakai kain sarung kita bebas luas, tuh tidak menyenggol, kesini tidak menyenggol. Oke, nah sini tidak menyenggol karena kita luas. Nah terus kita pakai. Untuk kita menjaga mutawarik bersesuci mau beribadah, khususnya buat umat Islam. Nah, oke sobat. Nah inilah contoh kenapa kamar mandinya harus besar, harus lebar. Nah beginilah, agar kita memakai kain sarung tidak menyenggol kanan kiri. Nah soalnya di dalam kamar mandi itu tempatnya kotoran, tempatnya najis. Nah ini saya belajar dari bapak yang tuan rumah ini sobat. Saya acungi jempol benar ini bapak yang tuan rumah. Pengalaman buat saya dapur nuri pribadi, mungkin berguna juga buat para sobat-sobatku yang menonton channel Dapur Nule. Beginilah pengalaman Dapur Nule yang ada sekarang ini dalam pekerjaan yang baru. Jadi kalau kamar mandi kita kecil, hanya 1 meter kali 1 meter, otomatis kita sudah buang air besar, air kecil, terus ada anak kita buang air di sini, nyiprat kemana-mana sobat, nempel ke tembok.
nempel ke tembok sana. Ketika kita pakai ini, pakai handuk, pakai kain, otomatis kain kita nempel ke tembok, ke sana nempel ke tembok, ke sini nempel ke tembok. Nah, jadi sedangkan kita mau beribadah, mau sholat. Nah, sekarang kalau namanya beribadah kok kita badannya najis, kainnya najis, pakaiannya najis, tidak sah. Nah, itu menurut tuan rumah yang saya ketahui dan saya belajar kepada beliau, sobat ya. Nah, makanya kamar mandi beliau ini luas, diralat, diantisipasi sedemikian mungkin agar kita nyaman beribadah, sobat. Nah, itu dia. Saya gini-gini saja tidak nyenggol karena emang luas, sobat. Nah, itulah penjelasan dari kamar mandi Dakun Lule yang Dakun Lule buat. Beginilah, sobat. Oke, mudah-mudahan ini pengalaman buat Dakun Lule dan berguna juga buat sobat-sobatku semua yang menonton channel Dakun Lule. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat penjelasan Dakun Lule. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada manfaatnya. Oke, terima kasih khususnya buat Dakun Lule sendiri, sobat ya, karena Dakun Lule juga, maaf, ini seorang muslim, karena tahu seperti ini sangat Dakun Lule acungi 2 jempol karena memang benar-benar sip menurut Dakun Lule. Oke, kamar mandi luas seperti ini. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya untuk channel Dakun Lule. Selamat mencoba kamar mandi baru. Wah, maaf sobat, nggak ada yang terlewatkan. Kita buat juga antara tembok kloset ke tembok yang ini diusahakan 75 cm atau 85 cm, sobat. 75 cm atau 80 cm. Apa sebabnya, sobat? Karena kalau kita nongkrong di sini, kalau badan kita besar, kalau sempit, ketika kita nongkrong tidak berlepas pakaian, otomatis pakaian kita nempel ke dinding yang ini, nempel ke dinding yang ini juga. Itu akan menyebabkan ada tempelan najis-najis bekas air kencing, air pembuangan air kecil, air besar di sini nempel ke badan kita. Oke, sobat. Nah, itu dia. Terima kasih. Jangan lupa subscribe-nya. Thank you.